Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Septi Skarsari dengan NIM 20.01553006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari data mining yang diampu oleh Ibu Sulastri dengan judul Penerpaan Algoritma K-means untuk clustering data obat-obatan pada RSUD Pekanbaru. Yang pertama, ada batasan masalah. Data yang akan digunakan yaitu data obat-obatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekanbaru. Analisa dilakukan dengan menggunakan algoritma K-means. Output yang dihasilkan adalah kelompok obat-obatan pada rumah sakit berdasarkan pemakaiannya yang rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya ada bertujuan untuk pengelompokan data obat-obatan pada rumah sakit berdasarkan pemakaian obat yang rendah, sedang, dan tinggi. Latar belakangnya adalah perencanaan akan kebutuhan obat-obatan adalah salah satu aspek yang penting untuk menentukan pengelolaan obat-obatan. Hal tersebut akan memengaruhi pengadaan, pendistribusian, dan pemakaian obat-obatan. Perencanaan akan kebutuhan obat-obatan yang tepat dapat membuat pengadaan obat-obatan menjadi efektif dan efisien, sehingga obat-obatan dapat tersedia dengan cukup sesuai kebutuhan serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan. Clustering merupakan bidang penelitian dalam analisa dan data mining. Pada clustering, partisi dari objek data yang mempunyai karakteristik sama akan dikelompokkan pada satu kelompok data dan yang memiliki karakteristik berbeda akan dikelompokkan pada kelompok yang lain. Selanjutnya, metode penelitian. Objek penelitian ini menggunakan data laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LPO RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru tahun 2007. Yang pertama ada Knowledge Discovery Database atau KDD. KDD adalah metode yang diinginkan untuk dapat memperoleh pengetahuan yang berasal dari database yang ada. Hasil pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk basis pengetahuan atau knowledge base yang digunakan dalam keperluan pengambilan keputusan. Secara detail, proses KDD seperti pada gambar berikut ini. Pada gambar di atas itu terdapat selection. Selection diinginkan untuk menentukan variabel yang akan diambil agar tidak ada kesamaan dan terjadi perulangan yang tidak diperlukan dalam pengelolaan data mining. Yang kedua adalah processing. Pada processing terdapat dua tahap, yaitu data cleaning dan data integration. Yang ketiga, transformation, merubah data sesuai format extension yang sesuai dalam pengelolaan data mining. Karena beberapa metode pada data mining memerlukan format khusus sebelum dapat diproses pada data mining. Yang keempat itu data mining, proses utama pada metode yang diterapkan untuk mendapatkan pengetahuan baru dari data yang diproses. Pada penelitian ini diterapkan teknik clustering, yaitu metode K-means clustering. Yang kelima adalah evolution atau interpretation, mengidentifikasi pola-pola yang menarik ke dalam knowledge base yang diidentifikasi. Yang keenam, knowledge, pola-pola yang dihasilkan akan dipresentasikan kepada pengguna. Pada tahap ini, pengetahuan baru yang dihasilkan bisa dipahami semua orang yang akan dijadikan ampuan pengambilan keputusan. Yang kedua ada proses algoritma K-means. Yang pertama itu tentukan K sebagai jumlah cluster yang akan dibentuk menggunakan metode Elbow criterion. Rumusnya sebagai berikut. Yang kedua, tentukan titik pusat cluster atau centroid awal yang dilakukan secara random. Penentuan pada centroid awal dilakukan secara acak atau
random dari objek yang tersedia sebanyak K cluster untuk menghitung centroid cluster K1 berikutnya digunakan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, menghitung jarak dari setiap objek ke masing-masing centroid dari masing-masing cluster menggunakan Euclidean distance dengan rumus sebagai berikut. Yang keempat, alokasi dari masing-masing objek ke dalam centroid paling dekat. Untuk pengalokasikan objek ke dalam masing-masing cluster pada saat iterasi secara umum dilakukan dengan cara hard comments, di mana secara tegas setiap objek dinyatakan sebagai anggota cluster dengan mengukur jarak kedekatan sifat terhadap titik pusat cluster tersebut. Yang kelima, lakukan iterasi dan kemudian tentukan posisi baru dengan menggunakan persamaan. Yang keenam, ulangi langkah ketiga jika posisi centroid baru tidak sama. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari laporan pemakaian lembar permintaan obat atau LPO RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru tahun 2017. Parameter yang diinginkan adalah nama obat, unit, jumlah item obat setiap bulan dari Januari hingga Desember. Proses cluster dilakukan untuk mengetahui pola kebutuhan obat rumah sakit. Data integration. Pada tahap data integration ini dilakukan penggunaan data obat yang terdapat pada laporan setiap bulannya ke dalam 1 tahun menjadi total pemakaian obatnya akan diberi 0. Datanya yaitu dari tabel ini. Selanjutnya data cleaning. Pada tahap data cleaning ini yang dilakukan adalah membuang atribut yang tidak relevan atau tidak konsisten. Atribut yang dibuang dari dataset yang sudah ada yaitu satuan, harga satuan, stok awal, masuk stok akhir. Atribut yang digunakan yaitu nama obat pemakaian dataset yang telah di-cleaning. Dan ini data integration-nya. Selanjutnya proses training. Yang pertama dari proses training itu ada iterasi ke-1. Tentukan K jumlah pusat cluster secara acak atau random. Pada percobaan pertama, ini ditentukan 3 data secara acak sebagai titik pusat awal untuk perhitungan jarak dari seluruh kelompok cluster yang akan dibentuk. Jumlah cluster 3, sedikit, sedang, dan tinggi. Jumlah data 295, jumlah atribut 1. Data acak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel di atas, bahwa masing-masing data memiliki nilai pusat cluster yang terlihat pada tabel di bawah. Yang kedua, hitung jarak setiap data dengan masing-masing cluster pusat dengan menggunakan persamaan. 3, yaitu persamaan Euclidean distance. Yang ketiga, lakukan iterasi kedua. Tentukan posisi centroid baru dengan cara menghitung rata-rata dari data yang ada pada centroid yang sama atau anggota yang sama. Rata total dibagi jumlah data. Anggota C1 sama dengan rata sama dengan 218617 dibagi 163, yaitu hasilnya 1341,21. Anggota C2 rata 2289450 dibagi 113, hasilnya 20260,62. Anggota C1 rata 21 sama dengan 2170019 dibagi 19, hasilnya 114211,53. Dari hasil titik di atas dapat dilihat bahwa masing-masing data memiliki titik pusat cluster baru.
Karena hasil iterasi kedua tidak sama dengan iterasi ke-1, sehingga perlu dilakukan kembali perhitungan ke iterasi ketiga, dan seterusnya, sampai mendapatkan hasil yang sama. Clustering data obat yang dilakukan dengan algoritma K-means didapatkan hasil klusternya setelah melakukan iterasi keempat, yaitu terdapat kelompok obat yang pemakaiannya sedikit terdapat pada kluster 1 yang memiliki 224 anggota, kelompok obat yang pemakaiannya sedang terdapat pada kluster 2 yang memiliki 55 anggota, dan kelompok obat yang pemakaian tinggi terdapat pada kluster 3 yang memiliki 16 anggota. Ini adalah tabel anggota kluster obat pemakaian sedikit. Dan berikutnya adalah tabel anggota kluster 2 obat pemakaian sedang, hasilnya. Dan selanjutnya anggota kluster 3, mohon maaf ada salah tulis, obat pemakai tinggi. Kesimpulan dari materi ini adalah dari hasil klusterisasi pada data obat-obatan dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok obat yang termasuk pemakaian sedikit rata-rata permintaan obat setiap tahunnya kurang dari 1.800 buah, dan obat termasuk pemakaian sedang rata-rata permintaan obat setiap tahunnya di antara 18.000 sampai 70.000 buah. Sedangkan obat yang masuk ke dalam kelompok obat yang pemakaiannya tinggi, rata-rata permintaan obat setiap tahunnya di atas 70.000 buah. Dari analisa kluster di atas, mungkin perlu dilakukan lagi penelitian lanjutan agar clustering data obat dapat dilakukan secara lebih valid dengan menetapkan nilai sentroid terbaik. Terima kasih. Itu presentasi dari saya.